Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Oke, puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi nama saya Daryl, saya salah satu daripada pembicara. Tapi seperti biasa, saya kembali mengundang Bapak Ibu bahwa ini adalah seminar nubuatan menyatakan pengharapan. Jadi kita berharap bahwa setelah selesai daripada acara seminar ini pengharapan kita akan semakin bertambah. Amin. Ya. Jadi seperti biasa saya akan kembali mengingatkan bahwa jikalau ada Bapak Ibu yang belum mendaftar, hendaklah pergi ke bagian pendaftaran karena ada sesuatu yang akan kami berikan di akhir daripada acara ini sendiri. Seperti yang sudah kami sebutkan beberapa hari sebelumnya, kami akan memberikan Alkitab kepada mereka yang sampai akhir dari awal sampai akhir datang ke acara ini. Dan bukan hanya itu, di bagian depan daripada pendaftaran kami akan memberikan pelajaran gratis setelah acara ini selesai. Jadi jangan lupa untuk mengambil pelajaran ini untuk mengulang kembali apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan bukan hanya itu saja, kami mengundang bahwa kami punya program untuk anak-anak. Jadi apa yang kita bawakan di sini dibawakan juga di anak-anak. Jadi kalau ada Bapak Ibu mempunyai anak-anak, biarlah membawa anak-anak ke bagian daripada program anak-anak ini. Karena ini akan sangat-sangat menarik dan seperti biasa kami harus mengingatkan kembali komitmen kami adalah membawakan hanya apa yang berasal dari Alkitab saja. Jadi kami akan membawakan apa yang berasal dari Alkitab dan bukan berasal daripada luar Alkitab. Ini adalah komitmen kami akan membawakan atau membagikan firman Tuhan saja. Dan apa yang akan datang, perhatikan baik-baik, apa yang akan datang besok malam, judul pembahasan kita adalah, tidak terlihat sini, maaf. Judul pembahasan kita untuk besok malam adalah Wahyu Misteri daripada Rahasia Kekuatan Pribadi. Dan untuk hari Senin, judul pembahasan kita adalah UFO, Praktek Gaib dan Kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi oleh sebab itu, 2 malam ke depan pembelajaran kita akan semakin menarik. Tapi sebelum kita memulai, ada sesuatu yang berbeda dari 2 malam sebelumnya. Kita punya lagu tema, jadi ini adalah lagu tema kita. Saya akan menyanyikan terlebih dahulu, habis itu kita akan bernyanyi bersama-sama. Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pandanglah pada Yesus, lihat wajah yang
berdoa. Tuhan yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehingga Engkau menyampaikan kami di sini untuk mempelajari akan firman-Mu. Kami sudah siap ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami dengan pemikiran dan hikmat yang berasal dari surga untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan kami lebih mengasihi Yesus dari hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu secara khusus. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus sehingga hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat. Terima kasih banyak Bapa karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Ibu dari semua peperangan dalam buku Wahyu. Terdaftar sebagai salah satu misteri terbesar yang tidak pernah terpecahkan dalam sejarah adalah Jack the Ripper. Seorang misterius yang menteror London tahun 1888 sampai 1891. Bukan hanya membunuh sejumlah perempuan, Jack the Ripper ini bahkan memotong-motong tubuh dan organ-organ dalam daripada orang-orang yang dibunuhnya. Dan berita tentang pembunuhan ini telah dipublikasikan, membuat beberapa bulan lamanya kota London dicekam ketakutan. Tapi pertanyaannya adalah siapa sebenarnya Jack the Ripper ini? Mengapa dia sangat jahat? Dan faktanya adalah tidak ada orang yang tahu karena ternyata Jack the Ripper tidak pernah tertangkap. Tapi masalahnya adalah bagaimana mungkin seseorang dapat bersenang-senang dalam membunuh orang lain? Bagaimana mungkin dia bisa sekejam ini dan bahkan dia dapat memotong-motong tubuh orang lain? Bagaimana mungkin orang bisa sejahat ini? Kalau kita perhatikan berita harian pada saat ini, itu semua dipenuhi oleh duka cita, penderitaan, dan hal-hal yang tidak mengenakan tentang manusia. Dan ini membawa kita ke dalam satu pertanyaan. Mengapa ada begitu banyak penderitaan di atas dunia ini? Apakah Bapak Ibu pernah bertanya? Mengapa ada begitu banyak penderitaan di atas dunia ini? Kalau Tuhan itu baik, mengapa dunia kita begitu buruk? Jika Tuhan itu kasih, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang baik dan orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang kita kasihi berpenyakit berkepanjangan? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang kita cintai menderita? Dan mengapa Tuhan kadangkala membiarkan anak-anak lahir cacat? Dan mengapa Tuhan membiarkan orang-orang kita cintai dan orang-orang di atas dunia ini untuk menderita? Tampaknya saudara, alam tidak dapat memberikan jawaban yang memadai tentang kenapa semua ada penderitaan di atas dunia ini. Tetapi puji Tuhan, Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Saya ingin membawa pikiran kita kepada satu peristiwa di dalam Alkitab. Saya ingin kita membayangkan pada malam hari ini, beribu-ribu tahun yang lalu di pusat alam semesta, di surga, di tahta kekal Tuhan. Ini adalah sebuah cerita tentang ibu dari semua peperangan di atas dunia ini. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 9. Kalau saudara punya catatan, saudara bisa mencatatnya. Kita lihat di layar di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di surga ada apa? Ada apa? Ada peperangan. Jadi ibu daripada semua peperangan yang ada di atas dunia ini bermulai di mana? Di surga. Nah, saya mau bertanya sebelumnya. Apa yang saudara pikirkan tentang surga? Apa yang saudara pikirkan tentang surga? Surga adalah satu tempat yang damai, yang penuh dengan sukacita, benar? Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada apa? Ada peperangan di surga. Kita lebih lanjut lagi. Dikatakan di sini di ayat yang berikutnya, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilempar ke bawah. Ia dilempar kemana kata Alkitab? Kemana? Ke bumi. Dan kemudian dikatakan bersama dengan dia siapa? Malaikat-malaikat yang kemudian kita sebut sebagai setan. Perhatikan baik-baik saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iblis dilemparkan kemana? Ke planet kita ini, itu planet bumi. Dan bukan hanya iblis, Alkitab mencatat bahwa dia bersama dengan siapa? Bersama dengan malaikat-malaikat yang kemudian kita sebut sebagai setan. Mari kita akan
membuat penelitian dengan pertanyaan ini. Kita akan membuat penelitian dengan pertanyaan ini. Bagaimana iblis dan malaikat-malaikatnya bisa muncul di surga? Benar atau tidak? Bagaimana mungkin iblis dan malaikat-malaikatnya bisa muncul di surga? Apa yang mereka lakukan di tempat murni dan suci itu? Nah, bukan hanya itu, apakah sebenarnya Tuhan yang menciptakan iblis? Kalau memang benar Tuhan yang menciptakan iblis, siapa yang harus dipersalahkan atas apa yang semua terjadi di atas dunia ini? Siapa yang harus dipersalahkan? Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan iblis. Tetapi jika bukan Tuhan yang menciptakan iblis, mengapa Tuhan tidak membinasakan saja iblis dan malaikat-malaikatnya? Sehingga kita tidak perlu menderita seperti ini. Dan bukan hanya itu, mengapa iblis datang ke dunia ini? Apakah Tuhan menciptakan dunia di mana kita tinggal saat ini sebagai satu tempat sampah di mana dia bisa buang iblis dengan sembarangan? Tetapi saudara, record atau catatan daripada Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan dunia yang apa? Sempurna. Tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian di dalamnya. Tetapi masalahnya kalau kita perhatikan dunia saat ini sepertinya sesuatu berlawanan. Di satu sisi kita melihat sukacita, di sisi lain kita melihat penderitaan. Di satu sisi kita melihat kesenangan, di sisi lain kita melihat rasa sakit. Di satu sisi kita melihat kecukupan, tetapi di sisi lain kita melihat kelaparan. Di satu sisi kita melihat kehidupan, tetapi di sisi lain kita melihat kematian. Dan kalau begitu, dari manakah semua hal buruk ini terjadi? Seseorang atau seorang musuh telah datang ke dunia yang sempurna ini. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita dia adalah siapa? Iblis yang datang ke dunia ini. Dan siapa yang membawa dosa ke dalam dunia ini? Adalah iblis. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah akibat daripada dosa. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah pengarang dari kasih dan berkat. Sementara di sisi lain iblis adalah atau setan pengarang dari kebencian dan penderitaan. Sementara Tuhan ingin memberkati rumah tangga saudara, sementara Tuhan ingin memberkati kesehatan saudara, sementara Tuhan ingin memberkati rumah tangga saudara, tetapi di sisi lain ada setan yang sementara ingin menghancurkan kehidupan kita, yang sementara ingin menghancurkan rumah tangga kita, yang sementara ingin menghancurkan kehidupan kita, dan pada akhirnya dia ingin membawa kita bersama dengan dia untuk mati di neraka. Dan bahkan paling menariknya adalah beberapa orang berpikir pada saat ini, semua hal buruk ini terjadi karena pasti Tuhan marah kepada saya. Apakah pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa semua hal buruk yang terjadi di atas dunia ini atau yang menimpa kita karena Tuhan yang marah pada kita? Apakah pernah terlintas dalam pikiran kita seperti ini? Saya yakin bahwa ini pernah terlintas dalam pikiran kita. Tapi satu hal yang perlu saya kasih tahu adalah Tuhan, hal-hal buruk tidak pernah datang daripada Tuhan. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama supaya kita tidak mengantuk. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, siapakah yang bertanggung jawab atas semua penderitaan di atas dunia ini? Siapa kira-kira? Alkitab beritahu kita bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang mana? Kasih yang kekal, artinya tidak terbatas. Nah kalau begitu pertanyaannya, saya mau supaya kita dapat melihat, kalau begitu siapa yang bertanggung jawab atas semua penderitaan di atas dunia ini? Siapa kira-kira? Yang harus bertanggung jawab adalah setan. Segala kejahatan, segala penderitaan di dunia kita ini adalah tanggung jawab setan dan bukan tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab Tuhan. Nah kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya ingin setan lakukan terhadap kita? Apa yang sebenarnya ingin setan lakukan terhadap kita? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin bertanya kepada saudara. Perhatikan baik-baik, ini siapa? Singa. Ini adalah singa. Saya mau bertanya, kalau di kota ini sementara lepas singa pemakan manusia, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara pergi dari rumah dan saudara kembali dari rumah? Apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan berhati-hati? Pastinya, kenapa? Karena berkeliaran singa pemakan manusia.
Dan faktanya Alkitab memberitahukan kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dapat ditelannya. Jadi siapa yang mau ditelan? Manusia atau kita? Jadi saudaraku, agar kita tidak ditelan atau agar kita tidak dimangsa atau agar kita tidak dihancurkan oleh setan atau iblis, kita perlu tahu dari mana iblis berasal. Mengapa Tuhan mengizinkan dia datang ke planet bumi? Kita harus tahu. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Saudara bisa mencatatnya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 18 katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat siapa? Iblis jatuh seperti kilat dari mana? Dari langit. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iblis jatuh dari langit atau jatuh dari mana? Dari surga. Dan ini adalah sebuah kisah paling tragis di dalam sejarah Alkitab. Kisah dari seorang malaikat yang jatuh. Ini terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Tuhan menggunakan simbol daripada Raja Tirus untuk menggambarkan malaikat yang jatuh ini atau Lucifer. Dan arti kata Lucifer itu sendiri adalah pembawa terang. Jadi sebenarnya Tuhan ingin Lucifer sebagai pembawa terang Tuhan itu sendiri. Mari kita bahas sendiri dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambaran dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Bagaimana kita tahu ini adalah Lucifer? Ayat selanjutnya memberitahukan kepada kita. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Raja Tirus tidak mungkin ada di Taman Eden. Pasti ini menggambarkan siapa? Menggambarkan tentang Lucifer. Dan bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Perhatikan ayat selanjutnya. Ini sangat menarik sekali. Dikatakan, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat apa kata Alkitab? Sampai terdapat apa? Kecurangan. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan Lucifer pertama kali, Alkitab bilang dia apa? Tak bercela. Apa artinya tak bercela? Tidak ada celanya. Apa artinya tidak ada celanya? Sempurna. Jadi ketika Tuhan menciptakan Lucifer pertama kali, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia menciptakan malaikat yang apa? Sempurna. Tapi sesuatu terjadi bahwa dia terdapat apa katanya? Kecurangan padanya. Jadi sesuatu yang, jadi kalau begitu pertanyaan penting saat ini adalah, apakah Tuhan menciptakan iblis? Apakah Tuhan menciptakan iblis? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan malaikat yang apa katanya? Malaikat yang sempurna. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Alkitab yang memberitahukan kepada kita. Tetapi Tuhan menciptakan malaikat yang sempurna. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Kita lebih lanjut lagi. Tuhan memberikan Lucifer dan seluruh malaikat-malaikat di surga yang namanya apa? Kebebasan memilih. Mereka memiliki kebebasan memilih. Tuhan ingin para malaikat untuk mengasihi dan menaati dia karena kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan. Tuhan ingin malaikat-malaikat di surga mengasihi Tuhan dan menaati dia karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Tetapi masalah terjadi di sini. Saat Tuhan memberikan malaikat-malaikat kebebasan untuk memilih, dia menjalankan sebuah resiko yang besar. Kenapa? Karena mungkin suatu hari akan ada orang yang akan menyalahgunakan apa? Kebebasan memilih ini. Perhatikan, jika tidak ada kemampuan untuk membuat pilihan yang salah, maka tidak ada kebebasan memilih yang sejati. Dan suatu hari, katakan bahwa akan ada orang yang menyalahgunakan kebebasan memilih ini. Dan siapa yang menyalahgunakannya? Lucifer. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yehezkiel 28:15 apa? Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak
hari penciptaanmu. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan Lucifer apa? Sempurna. Mari saya ilustrasikan seperti ini. Ada yang tahu nih buah apa? Anggur enak atau enggak? Anggur enak sekali. Oke, saya mau bertanya. Apa yang biasanya kita gunakan untuk anggur? Banyak hal yang sehat yang bisa kita gunakan dari anggur, benar? Kita bisa langsung memakannya. Tetapi pertanyaan saya, apa yang biasanya orang lakukan dengan anggur ini? Apa yang biasanya dia lakukan dengan anggur ini? Dia ubah menjadi apa? Menjadi minuman, ya atau enggak? Mereka ubah jadi minuman keras dan kemudian orang yang minumnya, setelah itu orang meminumnya dan setelah dia meminumnya sesuatu terjadi di mana? Di dalam pikirannya. Dan bukan hanya itu, mungkin orang yang minum alkohol ini dia pulang ke rumah dan kemudian dia membawa istri yang salah. Kalau dia nggak bawa istri yang salah, dia pulang ke rumah dia pukulin anak-anaknya atau dia pukulin istrinya. Dan kemudian pertanyaan saya, siapa yang harus disalahin atas tindakan buruk dia? Siapa yang harus disalahkan? Oh pasti jawabannya Tuhan, ya enggak? Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan anggur. Benar? Apakah Tuhan yang harus dipersalahkan? Tidak. Kebebasan memilih. Tuhan menciptakan anggur sempurna, tapi kebebasan memilih manusia membuat dia menciptakan anggur fermentasi. Ini yang terjadi pada siapa? Lucifer. Tuhan menciptakan Lucifer begitu sempurna, tetapi kebebasan memilih yang Tuhan berikan kepada Lucifer disalahgunakan sehingga yang terjadi adalah Lucifer berubah bukan karena kesalahan siapa? Bukan karena kesalahan Tuhan itu sendiri. Dan di sini kalau kita perhatikan tidak ada pengaruh luar yang merusak Lucifer, juga tidak ada cacat dalam yang merusak Lucifer. Tidak ada pengaruh luar atau tidak ada cacat dalam yang merusak Lucifer. Saya harus berikan penekanan di sini. Kenapa? Karena Lucifer diciptakan sempurna dan dia tinggal di lingkungan yang sempurna. Jadi pertanyaannya adalah apa sebab lain yang menjadi alasan Lucifer untuk memberontak? Apa sebab lain? Tidak ada. Jadi kalau begitu apa penyebabnya? Mengapa Lucifer memberontak? Apa yang menyebabkan dia memberontak? Kira-kira apa yang menyebabkan Lucifer memberontak? Alkitab sekali lagi memberitahukan kepada kita di dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Saudara bisa mencatatnya. Dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-17. Kita akan baca di dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena apa? Karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Lucifer memiliki apa? Kesombongan, sehingga kesombongan ini yang menyebabkan kejatuhan siapa? Lucifer. Kalau kita perhatikan ini adalah langkah menurun daripada kejatuhan Lucifer. Jadi Lucifer memiliki kesombongan kata Alkitab. Kesombongan ini akhirnya membuat dia menjadi mementingkan diri. Dan ketika dia mementingkan diri membuat dia menjadi apa? Cemburu. Ketika dia mementingkan diri dia melihat orang lain dan akhirnya cemburu. Dan cemburu ini membuat dia menjadi apa? Iri hati. Dan iri hati ini membuat dia menjadi timbul kebencian di dalam dirinya. Dan kebencian ini menimbulkan apa? Pemberontakan. Jadi pertanyaan saya, apa akar dari peperangan di surga? Apa? Kesombongan. Pertanyaan saya, apakah dunia saat ini dipenuhi dengan kesombongan? Apakah semua masalah di atas dunia ini sama seperti yang terjadi di surga? Kesombongan? Banyak orang atau banyak masalah di atas dunia ini diawali dengan yang namanya apa? Kesombongan. Kenapa banyak orang tidak mau memaafkan satu sama lain? Karena dia sombong. Jadi saudaraku, inilah akar daripada yang terjadi pada Lucifer itu sendiri. Dan akhirnya pemberontakan menimbulkan apa? Perang di surga. Jadi saudaraku, Yesaya 14 ayat 12 dan 14 mengatakan dalam sisi yang lain tentang Lucifer. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan katakan, ini tentang Lucifer juga. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat selanjutnya dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu apa katanya? Aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dan selanjutnya dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Pertanyaan saya, apa masalah Lucifer di sini? Apa masalah Lucifer? Apa? Lucifer punya masalah keakuan. Ya atau enggak? Masalah keegoisan. Pertanyaan saya, apakah keegoisan menjadi masalah di atas dunia ini saat ini? Ya, ini menjadi masalah. Dan ayat 13 mengatakan kepada kita bahwa Lucifer hendak mendirikan tahtanya di mana? Mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan bahkan ingin mengganti Tuhan sendiri. Lucifer tidak puas dengan posisinya sebagai malaikat tertinggi, dan dia bahkan ingin menjadi seperti siapa? Seperti Tuhan itu sendiri. Dan kemudian apa yang terjadi? Dengan begitu Lucifer mulai menyebarkan ketidakpuasan di antara para malaikat. Dan ketidakpuasan ini, ingat seperti yang saya bilang di awal, bahwa Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada setiap malaikat. Dan kemudian dilakukan adalah Lucifer mulai memberikan ketidakpuasannya kepada malaikat, dan akhirnya yang terjadi adalah Lucifer mulai menjadi apa? Perusak di dalam surga. Sebagai contoh, ada yang tahu nih buah apa? Buah apa ini? Buah mangga. Saya mau bertanya, kalau semua ini mangga baik dan kemudian saya taruh mangga busuk di sini, apa yang terjadi pada semua mangga? Apa yang terjadi pada semua mangga? Semua ini mangga baik. Terus kemudian saya taruh satu saja mangga yang busuk, apa yang terjadi pada semua mangga? Menular atau mangganya jadi apa? Jadi busuk. Dan ini yang terjadi pada Lucifer. Pada waktu itu seluruh malaikat tidak tahu apa-apa, dan kemudian yang terjadi adalah Lucifer mulai memberikan sesuatu atau ketidakpuasannya, sehingga yang terjadi adalah Lucifer mulai membusukkan hampir seluruh surga. Dan yang terjadi adalah, ingat, Tuhan memberikan yang namanya kebebasan memilih kepada setiap makhluk ciptaannya. Dan akhirnya yang terjadi, Lucifer mulai memberikan kebohongan. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia akhirnya menipu sepertiga daripada malaikat Tuhan di surga. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Saya punya istri saya di belakang. Istri saya ada di belakang. Setelah acara ini selesai, saya berbicara kepada saudara di sini. Setelah acara ini selesai, terus kemudian kita semua pulang. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, istri saya kumpulin saudara. Setelah dikumpulin, kemudian istri saya bilang, Bapak Ibu, jangan percaya sama Daryl. Daryl itu sebenarnya orang jahat. Dia itu orang yang tidak baik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu percaya atau enggak? Hah? Percaya atau enggak? Kenapa percaya? Istri saya yang bilang. Perhatikan baik-baik ini. Nanti kita akan kembali ke sana. Ini yang terjadi pada Lucifer. Jadi Lucifer memberikan kebohongan kepada seluruh surga, dan akhirnya terjadi pemberontakan, dan bukan hanya pemberontakan, terjadi apa akhirnya? Perang di dalam surga itu sendiri. Nah, kalau begitu pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak membinasakan saja setan dan malaikat-malaikatnya? Benar atau enggak? Kalau Tuhan tahu bahwa pada akhirnya ini akan memberontak, bahwa seluruh malaikat atau sepertiga malaikat ini akan memberontak, kenapa Tuhan tidak binasakan saja? Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membinasakan seluruh malaikat, benar? Tapi kenapa Tuhan tidak membinasakan saja? Yang perlu kita mengerti adalah, jikalau Tuhan segera menghancurkan Lucifer dan para pengikutnya, alam semesta akan melayani dia karena ketakutan. Dan kemudian gantinya menyingkirkan pemberontakan, ini akan menimbulkan pemberontakan lebih apa? Lebih besar lagi. Jadi Tuhan harus membiarkan dosa untuk ditanam, dan kemudian seluruh alam akan melihatnya. Saya akan kembali ke ilustrasi tadi saya. Jadi yang terjadi adalah istri saya berbohong kepada saudara. Benar atau enggak? Istri saya bilang bahwa saya ini orang jahat, saya ini orang tidak baik, dan kemudian saudara percaya atau enggak? Saudara mungkin bingung. Dari atas tampaknya orang ini baik, tapi kok istrinya bilang saya ini jahat. Terus kemudian yang terjadi adalah saya mendengar istri saya ini berkata demikian kepada saudara. Dan kemudian yang terjadi setelah istri saya pulang ke rumah, saya bunuh dia. Terus kemudian saya mau bertanya,
Apa yang saudara pikirkan tentang saya? Hah? Bahwa saya memang benar-benar seperti yang dibilang sama siapa? Istri saya. Benar? Ini yang terjadi pada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak membinasakan Lucifer pada waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan harus membiarkan dosa ini terlihat sehingga seluruh dunia bisa mengetahui siapa sebenarnya yang salah. Saudaraku, kita harus kembali lagi ke dalam Alkitab. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan dunia pada awalnya dengan sempurna. Dan setan melihat bahwa dunia yang baru diciptakan ini sangat rentan untuk diambil sebagai miliknya. Karena hanya ada 2 orang pada waktu itu. Siapa saja? Adam dan Hawa. Dan kemudian yang terjadi adalah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Adam dan Hawa diapakan? Ditipu oleh setan. Dan kemudian yang terjadi adalah seluruh dunia menjadi milik siapa? Milik setan. Dan tidak dilakukan bahwa sebenarnya Tuhan telah memperingatkan mereka. Kalau kita perhatikan baik-baik, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan hal yang sama yang Dia berikan kepada malaikat. Yaitu apa? Kebebasan memilih. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan manusia ini dengan kebebasan memilih yang sama yang Dia berikan kepada siapa? Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Tetapi saudara, sesuatu terjadi. Tuhan ingin Adam dan Hawa untuk menaati Dia bukan karena takut tapi karena apa? Keinginannya sendiri. Dan sekarang kita lihat bahwa kebebasan memilih ini sekali lagi digunakan dengan salah. Saya akan kasih contoh seperti ini. Ini ada orang tua, nenek-nenek, ini ada orang muda. Misalkan wanita tua ini memaksa laki-laki ini untuk menikahi dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Apakah dia mencintai wanita ini? Kalau dipaksa? Tidak, ya kan? Jadi cinta sejati tidak pernah dipaksakan. Jadi yang terjadi adalah wanita ini tidak bisa memaksakan laki-laki ini untuk menikahi dia. Yang harus terjadi adalah laki-laki ini harus benar-benar mencintai wanita tersebut. Dan ini yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan ingin Adam dan Hawa benar-benar mengasihi Tuhan bukan karena dipaksa, tetapi karena kebebasan memilih mereka bahwa mereka benar-benar ingin mencintai siapa? Mencintai Tuhan. Tetapi sesuatu terjadi di sini. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 17. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Perhatikan baik-baik. Pohon ini disebut sebagai pohon apa? Sebagai pohon apa? Pengetahuan baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa punya pengetahuan baik? Ya. Satu hal yang mereka nggak punya adalah pengetahuan apa? Jahat. Satu hal yang Tuhan tidak inginkan agar manusia bisa mengetahuinya adalah pengetahuan tentang yang jahat. Kejahatan adalah pengetahuan yang tidak ingin Tuhan tunjukkan kepada manusia. Sehingga yang terjadi saat ini adalah kita bisa lihat satu sisi yang berbeda. Ada sukacita tapi di sisi lain ada penderitaan. Ada kesenangan tapi di sisi lain ada rasa sakit. Ada kecukupan tapi di sisi lain ada kelaparan. Ada kehidupan tapi di sisi lain ada kematian. Tuhan tidak ingin manusia harus mengalami semua penderitaan ini. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah pintu di mana setan dapat memperoleh akses ke dunia ini. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia letakkan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah. Dan kemudian yang bisa membuka akses pintu ini agar setan bisa masuk adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi manusia diberikan kebebasan memilih. Dan sekali lagi pertanyaan saya, ketika manusia membuka pintu ini, apa yang terjadi pada manusia? Ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi pada manusia? Alkitab bilang apa?
Mereka berdosa. Sebenarnya ketika Tuhan berkata kepada mereka, kalau kita permudah, mungkin Tuhan berkata kepada mereka, jangan dibuka pohon ini, jangan dimakan pohon ini. Kenapa? Karena ada pengetahuan yang sebenarnya saya tidak ingin kalian ketahui. Pertanyaan saya, apakah ini tes yang sulit? Apakah ini tes sulit? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan memberikannya dengan kasih Dia. Ini bukanlah tes yang sulit, tetapi saudaraku, Hawa, ibu dari umat manusia, apa yang dia lakukan? Dia berjalan di dekat pohon pengetahuan baik dan jahat ini, dan kemudian dia lakukan apa? Dia memakan buah ini, dan akhirnya Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1-5 bahwa Hawa pada akhirnya memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini dan kemudian memberikan kepada siapa? Suaminya. Dan ini yang terjadi bahwa Hawa membuka, Adam dan Hawa membuat kesalahan terbesar. Adam dan Hawa membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka oleh mereka. Mereka tidak menaati Tuhan dalam hal ini. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa Adam dan Hawa telah membuka pintu untuk setan, dan ia telah masuk dan menyebarkan bibit-bibit kesedihan dan penderitaan. Dan akhirnya yang terjadi adalah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, di mana mereka hidup pada waktu itu. Dan kemudian iblis mengklaim bahwa dunia ini milik siapa? Milik dia. Dan kemudian kalau begitu, siapa yang datang untuk menyelamatkan manusia? Siapa yang datang untuk menyelamatkan manusia dari setan ini? Siapa kira-kira? Siapa yang membeli dunia ini kembali? Yaitu Yesus. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Matius 1 ayat 21 bahwa engkau akan menamai dia Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari iblis itu sendiri. Dan bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus membuka jalan untuk melarikan diri dari setan melalui kematiannya di mana? Di kayu salib itu sendiri. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan ini. Siapa yang bertanggung jawab atas semua penderitaan di atas dunia ini? Siapa yang bertanggung jawab? Setan. Dialah yang memperkenalkan manusia atas kejahatan ini. Tapi saya punya kabar baiknya bahwa suatu hari nanti setan akan dibakar di api neraka. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak akan ada ratap tangis lagi, tidak akan ada duka cita, tidak akan ada sakit penyakit yang lama telah berlalu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa suatu hari nanti setan, biang daripada atau akar daripada segala kejahatan di alam semesta ini pada akhirnya akan dibakar oleh Tuhan. Tetapi kita harus menjawab pertanyaan ini pada malam hari ini. Mengapa Tuhan mengizinkan kesedihan dan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan kesedihan dan penderitaan? Mungkin pada hari ini kita tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Tapi suatu hari nanti ketika kita bertemu dengan Yesus, Yesus akan memberikan jawaban yang lengkap kepada kita bahwa kenapa ada penderitaan di atas dunia ini. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh kenapa Tuhan memberikan penderitaan, kenapa Tuhan mengizinkan kesedihan dan penderitaan di atas dunia ini. Kalau saudara punya catatan, saudara bisa mencatatnya. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan karakter kita. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan penyakit dan segalanya di atas dunia ini? Karena Tuhan ingin kita mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Saya akan kasih contoh. Ini apa? Madu. Ini adalah madu. Kalau saya isi satu ini adalah madu, ini berlabel madu dua-duanya. Dua-duanya dikasih label madu dan madu. Satu saya isi dengan madu dan satu lagi saya isi dengan cuka apel. Dan kemudian yang terjadi adalah dua-duanya mirip. Benar atau enggak? Benar? Dua-duanya mirip seperti madu. Tetapi apa yang terjadi kalau saya ambil satu madu ini dan kemudian saya minum? Dan ternyata isinya adalah cuka apel. Ya, ternyata isinya adalah cuka apel. Dan ini menipu saya atau tidak?
Menipu. Kenapa? Karena labelnya adalah madu tapi ternyata isinya adalah cuka apel. Kenapa penderitaan terjadi di atas dunia ini? Tuhan ingin mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Banyak orang yang mengaku atau mengklaim sebagai pengikut Kristus atau Kristen, tetapi ketika penderitaan terjadi di atas dunia ini, apa yang mereka lakukan? Mereka marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka bilang Tuhan itu jahat, kenapa Tuhan membiarkan semua penderitaan ini menimpa saya? Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk menimpa saya? Kenapa Tuhan harus membiarkan orang-orang yang saya kasih menderita? Kenapa Tuhan harus membiarkan sesuatu yang tidak saya sukai menimpa kehidupan saya? Kita lihat apa yang keluar dari mulut kita. Cuka apel. Saudaraku, inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan di atas dunia ini? Agar mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Coba perhatikan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia dipaku, dia diludahi, bahkan dicambuk. Apa yang keluar dari mulutnya? Apa yang keluar dari mulut Yesus? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang keluar dari mulut Yesus adalah berkat. Ini yang terjadi pada kita. Kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan kita menderita? Agar mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Banyak orang katakan, Tuhan, kalau Tuhan tidak menjawab doa saya nggak mau ke gereja lagi. Benar? Saya sering mendengar kata-kata ini, Tuhan kalau Tuhan nggak menjawab doa saya nggak mau ke gereja. Atau Tuhan, kalau Tuhan tidak membiarkan saya, atau Tuhan tidak membantu saya dalam hal ini, saya akan marah kepada Tuhan dan saya tidak akan pernah menganggap Tuhan sebagai Tuhan saya. Apakah ini adalah pengalaman kehidupan kita? Apakah ketika sesuatu hal buruk menimpa kita, kita langsung mempersalahkan Tuhan? Dari awal tadi kita sudah lihat bahwa Alkitab mengatakan kepada kita, tidak pernah hal buruk datang dari siapa? Dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan penderitaan untuk mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah untuk memurnikan siapa? Memurnikan kita. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, aku telah menguji engkau dalam apa? Dapur kesengsaraan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menguji kita dalam mana? Dapur kesengsaraan. Saya akan kasih contoh. Ada yang tahu ini apa? Roti. Bagaimana cara roti ini bisa sempurna? Kalau kita udah buat seperti ini, hal terakhir yang agar roti ini menjadi sempurna harus ditaruh di mana? Harus taruh di oven. Pertanyaan saya, apakah oven ini panas? Panas. Mungkin roti ini bilang, tolong saya mau keluar dari oven ini. Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar dari oven ini? Dia sempurna. Dia bisa dimakan dengan baik. Jadi, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan di atas dunia ini adalah untuk memurnikan siapa? Memurnikan kita. Ketika Tuhan melihat sesuatu yang berharga di dalam diri kita, Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan tidak akan memurnikan orang-orang yang sesuatu yang tidak berharga. Tetapi ketika sesuatu atau masalah terjadi di atas dunia ini, sesuatu atau masalah menimpa kehidupan kita, percayalah bahwa ada sesuatu yang baik yang sementara Tuhan ingin apa? Kita lihat. Ayub katakan bahwa Tuhan memurnikan aku dan akhirnya aku timbul seperti apa? Seperti emas. Percayalah bahwa setiap hal buruk yang Tuhan izinkan ke atas dunia ini atau yang menimpa kehidupan kita adalah demi kebaikan siapa? Kebaikan kita. Dan yang berikutnya, kalau kita perhatikan baik-baik, yang berikutnya adalah untuk memperkuat iman dan pengalaman kita. Yang ketiga adalah kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan segala sesuatu yang menimpa kita adalah untuk memperkuat iman dan pengalaman kita. Saya mau bertanya, pohon terkuat di atas dunia ini pohon yang mana? Ada yang tahu pohon yang terkuat di atas dunia ini? Pohon yang berada di atas puncak gunung. Ini adalah pohon terkuat. Kenapa dia terkuat? Karena dia selalu mengalami badai dan segala macamnya. Dia tetap tegak berdiri. Jadi saudaraku, orang Kristen yang terkuat adalah mereka yang menderita. Ini yang terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan di atas dunia ini adalah untuk memperkuat iman kita kepada siapa?
kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Agar kita diperkuat iman dan kepercayaan kita. Dan bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita harus berbahagia ketika kita jatuh dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Tuhan mengizinkan penderitaan di atas dunia ini untuk memperkuat iman dan pengalaman kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin tunjukkan kepada kita ketika masalah terjadi di atas dunia ini, kepada siapa pertama kali kita akan meminta pertolongan? Kepada manusia atau kepada siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin menunjukkan seberapa kuat iman kita sebenarnya. Atau ketika pencobaan itu datang, kita berteriak, Tuhan kenapa penderitaan ini harus tertimpa pada saya? Kenapa sesuatu harus saya alami seperti ini? Perhatikan baik-baik kisah daripada Ayub. Ketika Ayub menerima sesuatu yang tidak baik, apa yang terjadi pada istrinya? Istri Ayub bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Dan kemudian apa yang Ayub bilang? Kenapa engkau mau sesuatu yang baik dari Tuhan tetapi sesuatu yang tidak baik kau tidak mau terima? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terkadang saudara, kita hanya ingin sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membiarkan penderitaan menimpa kehidupan kita, kita langsung apa? Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa saya harus sakit Tuhan? Kenapa orang-orang saya kasih harus meninggalkan saya? Kenapa saya harus dipecat daripada pekerjaan saya? Kenapa saya tidak punya ini dan kenapa saya seperti ini? Ini semua pengakuan kita, tapi Tuhan ingin agar kita memperkuat iman kita dan pengalaman kita. Dan yang berikut adalah memberikan kita kebebasan memilih. Mengapa Tuhan membiarkan semua rasa sakit dan penderitaan? Agar kita memiliki kebebasan memilih. Jika kita ingin ikut Tuhan, kita akan memilih. Ketika penderitaan terjadi di atas dunia ini, penderitaan menimpa kita, apakah kita tetap ikut Tuhan? Atau pada akhirnya kita akan menyimpang dari siapa? Dari Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan, ternyata Tuhan tidak baik. Saya akan pergi daripada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Agar memberikan kebebasan memilih kepada kita. Tetapi perhatikan baik-baik, setiap pilihan yang kita lakukan ada konsekuensi yang harus kita terima. Karena Alkitab katakan kepada kita dalam Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebagai contoh, kalau orang ada yang merokok dan kemudian tiba-tiba sepanjang hidupnya dia merokok dan kemudian yang terjadi adalah dia terkena kanker paru-paru. Terus kemudian pertanyaan saya adalah kenapa bisa terjadi demikian? Karena pilihannya sendiri untuk merokok. Jadi kita lihat bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ketika Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada kita, Tuhan rindu agar kita memberikan kebebasan memilih dengan baik. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan atau setiap pilihan yang kita lakukan akan ada selalu konsekuensinya. Tapi masalahnya ada orang yang menderita bukan karena kesalahannya tapi karena kesalahan siapa? Orang lain. Siapa kira-kira? Yesus. Yesus menderita bukan karena kesalahannya. Dia menuai bukan karena apa yang dia tabur tapi karena apa yang kita tabur. Yesus mengalami semua penderitaan di atas dunia ini karena kesalahan kita. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa oleh bilur-bilurnya kita akan menjadi apa? Sembuh. Dan Kalvari adalah kemenangan terbesar dalam pertentangan besar. Di atas kayu salib kita melihat klimaks dari pertentangan besar antara setan dan Yesus. Kita melihat sebuah kemenangan besar di atas kayu salib. Dan Yesus memberikan hidupnya untuk membeli kembali apa? Kebebasan memilih kita. Perhatikan baik-baik ketika Alkitab katakan bahwa Adam dan Hawa berdosa dan kemudian dia diusir dari mana? Dari Taman Eden. Alkitab katakan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Siapa yang mengambil maut untuk kita? Yesus. Pilihan manusia ketika dia berdosa hanya satu, yaitu maut.
Tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Membeli kembali kebebasan memilih kepada siapa? Manusia. Sehingga kita dapat memilih kembali. Kita mau memilih hidup atau kita untuk memilih kematian. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kematian Yesus untuk mengembalikan lagi kebebasan memilih kita. Jadi kita akan ulangi kembali lagi. Kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan penderitaan di atas dunia ini? Kenapa? Yang pertama, kenapa? Menyatakan karakter kita. Yang kedua, memurnikan kita. Yang ketiga, memperkuat iman dan pengalaman. Dan yang keempat adalah memberikan kita kebebasan memilih. Ini adalah 4 alasan kenapa Tuhan membiarkan penderitaan terjadi di atas dunia ini. Kalau begitu pertanyaannya, di mana Tuhan saat kita menderita? Di mana Tuhan saat kita menderita? Di mana Tuhan ketika kita mendapatkan kesulitan? Di mana Tuhan ketika kita menderita? Di mana Tuhan kira-kira ketika orang yang kita kasihi menderita atau pergi meninggalkan kita? Di mana kira-kira Tuhan? Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai yang kedua. Alkitab katakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, apa katanya? Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkannya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskannya dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ketika kita menderita, di mana Yesus kira-kira? Di mana Yesus? Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita menderita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebelum tutup saya akan ilustrasikan sebuah cerita. Mungkin kita tahu cerita ini, cerita tentang jejak kaki di pasir. Suatu hari ada seseorang yang bermimpi, dia melihat dia berada di tepi daripada akhir daripada kehidupannya. Kemudian yang terjadi adalah sementara dia berada di ujung daripada kehidupannya, dia melihat melalui pasir waktu. Sementara dia melihat melalui pasir waktu itu, dia melihat ada 2 jejak kaki. Jejak yang satu dia sadari adalah jejak kakinya, dan yang satu lagi ternyata adalah jejak kaki Yesus. Dan sementara dia terus melihat dan meneliti dengan baik, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berbeda. Jejak kaki yang tadinya ada 2 jejak kaki, tiba-tiba hanya ada 1 jejak kaki saja. Dan ketika dia menyadari bahwa jejak kaki yang tinggal 1 ini adalah ketika di masa-masa sulit daripada kehidupan dia. Dan kemudian dia mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya melihat jejak kaki ini. Saya melihat bagaimana ada 2 jejak kaki ketika di permulaan daripada kehidupan saya. Tetapi saya melihat ada 1 jejak kaki dan saya sadari bahwa jejak kaki itu ada di masa-masa tersulit dalam kehidupan saya. Kemudian orang ini bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau meninggalkan saya? Terus kemudian yang terjadi, Tuhan berkata kepada dia, anakku, engkau melihat jejak kaki itu bukanlah jejak kakimu. Ketika engkau melewati semua penderitaan di atas dunia ini, saya mengangkat engkau. Itu adalah jejak kaki saya. Saudaraku, apa yang mau saya bilang di sini adalah melalui seminar ini pada malam hari ini, semua penderitaan di atas dunia ini Tuhan izinkan. Tetapi Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan kita ketika kita melewati air. Ketika kita melewati penderitaan ini, ketika kita melewati masa-masa tersulit dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa orang yang di antara sini yang datang ke tempat ini dengan semua penderitaannya. Mungkin ada beberapa orang di antara yang hadir saat ini yang datang ke sini dengan kesedihannya. Mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Entah tidak peduli saudara ada di belakang, atau saudara ada di depan, atau saudara di tengah. Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita melewati semua penderitaan ini, ketika kita berada di penderitaan, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mau menunjukkan kepada kita kenapa penderitaan ini Tuhan izinkan.
Karena Tuhan ingin menunjukkan satu hal ke dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah kasih. Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah kasih dan setiap yang dia lakukan adalah kasih kepada siapa? Kepada kita. Mungkin pada malam hari ini saudara mengalami beban berat, tapi bawalah setiap beban berat kehidupan kita di bawah kaki salib Yesus. Yesus akan mengangkat beban berat ini dan Alkitab katakan kepada kita bahwa kuk yang kita angkat adalah ringan. Percayalah, setiap hal-hal yang tidak baik, setiap penderitaan di atas dunia ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan rindu untuk meringankan beban kita. Tuhan rindu untuk membuat kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Siapa yang rindu berkata dalam hatinya pada malam hari ini, Tuhan, saat ini saya memiliki beban, saat ini saya mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan saya, saat ini saya punya hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan saya ditinggal oleh orang-orang yang saya kasihi. Saya telah kehilangan pekerjaan saya telah menderita. Bawalah itu semua kepada Yesus. Yesus akan mengangkat setiap beban berat kita. Siapa yang rindu pada malam hari ini ingin membawa beban beratnya kepada Yesus? Boleh saya lihat angkat tangannya? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga kami melihat bahwa semua penderitaan di atas dunia ini Engkau izinkan agar kami dapat melihat dan kami semakin diteguhkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa di orang-orang yang hadir pada saat ini kami memiliki penderitaan-penderitaan ya Tuhan. Kami memiliki sesuatu yang menimpa kami yang mungkin kami tidak dapat mendapatkan jawaban yang tepat. Tapi kami percaya bahwa Engkau mengizinkan semua itu terjadi karena Engkau mengasihi kami. Berkati kami Tuhan, bersama-samalah dengan kami di setiap kehidupan kami, bersama-samalah dengan kami ketika masalah-masalah, pencobaan-pencobaan datang dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami ketika kami akan pulang, dan biarlah kami mendapatkan kedamaian pada malam hari ini, bahwa penderitaan yang kami alami di atas dunia ini, karena Engkau dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami ketika penderitaan itu ada di atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa kepada kami. Berkati kami karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.